Tony langsung mengenali bahwa cangkir teh di hadapannya bernilai 6 juta. Wajahnya seketika menunjukkan senyum puas. Namun saat harga disepakati dan hendak dibungkus, sang pemilik toko diam-diam menukar cangkir itu dengan barang tiruan yang nilainya tak sampai $2.000. Akan tetapi semua ini telah dilihat jelas oleh Tony. Ia segera menghentikan sang CEO wanita yang hendak membayar, menunjukkan bahwa ada yang salah dengan cangkir itu. Tak disangka, baru saja Tony bicara, seorang anak orang kaya masuk ke toko dengan angkuh. Tony langsung mengenalinya. Amarah memuncak ingin menghajarnya saat itu juga, tapi ditahan oleh sang CEO wanita. Karena 3 hari sebelumnya, Tony baru saja pulang ke rumah dan memergoki istrinya berselingkuh dengan pria ini. Dalam kemarahan, Tony mengambil tongkat dan menyerang, namun malah dipukul dengan botol hingga jatuh pingsan. Sambil menahan sakit di mata, istrinya yang merasa rahasianya terbongkar langsung mengusirnya dari rumah. Namun insiden ini justru membuka jalan tak terduga bagi Tony. Ia masuk ke ruang spiritual bernama Dimensi Shanghai. Di sana ia bertemu leluhur keluarganya. Melihat Tony hidup begitu menyedihkan, leluhurnya memutuskan mewariskan mata ilahi penembus dunia, serta kekuatan, tatapan tiada tanding. Begitu Tony membuka matanya kembali, mata itu memancarkan sinar emas. Bukan hanya penglihatannya pulih, tapi ia juga memperoleh kemampuan melihat nilai sejati segala benda. Dengan kekuatan baru itu, ia datang ke toko barang antik. Tak disangka justru bertemu si pria selingkuhan. Anak orang kaya itu angkuh dan meremehkan, menghina bahwa Tony tak paham barang antik. Sang pemilik toko ikut menimpali, menyatakan tokonya tak pernah menjual barang palsu. Saat suasana memanas, tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Yang masuk adalah pakar otoritatif dalam dunia barang antik, sang maestro penilai benda kuno. Mendengar perdebatan, ia bersedia menjadi penengah, karena semua pihak mempercayainya. Ia pun diminta menilai langsung cangkir tersebut. Pemilik toko menyerahkan cangkir itu. Sang maestro mulai memeriksa dengan kaca pembesar. Di sisi lain, anak orang kaya itu menantang Tony bertaruh. Jika cangkir itu asli, Tony harus membelinya seharga 6 juta dan memberikannya pada dia. Jika palsu, ia akan membayar Tony 10 kali lipat, yaitu 60 juta. Tony langsung menyetujui. Tak lama, sang maestro menyatakan hasil penilaian. Cangkir itu benar-benar asli. Merupakan cangkir, doucai motif kupu-kupu dan bunga. Nilainya jauh di atas 6 juta. Pemilik toko tertawa senang. Wajahnya penuh kemenangan. Namun Tony sudah tahu semuanya. Ia langsung bertanya pada sang maestro, jika ada yang diam-diam menukar barang antik, bagaimana seharusnya ditindak? Maestro menjawab tegas, tindakan semacam itu tidak akan ditoleransi di pasar barang antik. Setelah mendapat jaminan, Tony menuju ke kotak barang di sisi lain. Ia mengeluarkan cangkir asli dari dalamnya, menunjukkannya di depan semua orang, lalu membuka kotak, dan mengangkat cangkir palsu yang sebelumnya diberikan. Semua orang terkejut, termasuk sang maestro yang langsung murka. Pemilik toko ketakutan langsung berlutut, tapi tetap ditendang oleh sang maestro, lalu diperintahkan untuk diusir dari pasar barang antik. Tangannya dipatahkan, dan dilarang kembali seumur hidup. Melihat keadaan memburuk, anak orang kaya mencoba mengancam sang maestro, namun langsung dipukul jatuh oleh pengawal. Ternyata, sang maestro tidak bisa ditakut-takuti. Ia juga bersimpati pada Tony. Karena itu, ia menyuruh bawahannya menyeret anak orang kaya itu keluar, dan langsung menyerahkan 60 juta sebagai kompensasi kepada Tony. Dari kejadian ini, sang maestro sadar bahwa Tony bukan orang biasa. Ia pun mengeluarkan undangan resmi, mengundang Tony menghadiri lelang barang antik esok hari. Tony yang menghargai pengakuan ini, langsung menyetujuinya. Keesokan paginya, Tony datang lebih awal ke lokasi lelang, namun belum sempat masuk. Ia sudah dihadang oleh sekelompok preman.